Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuasif yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadan bersama Kuhas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Di pertemuan kali ini kita akan berbincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat walaupun agak sedikit pelek Ananda. Terima kasih Abah Ya, atas sama-sama. kesempatannya bisa hadir di acara Amin. Ramadan bersama Kuhas. Rania mewakili sahabat Kuasifi lagi nih Abah. Ya, silakan, Ada Ananda. pertanyaannya Abah yang ingin Rania tanyakan. Silakan Abah? Ananda. Kira-kira orang yang sering sakit apakah diharuskan berpuasa Abah atau cukup membayar fidyah aja? Iya. Kuncinya pemirsa yang dirahmati Allah, Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapapun di antara kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, diulang di lain hari. Kemudian juga ada Al-Qur'an di surah yang sama tapi di ayat yang berbeda, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Dan sesiapa saja yang tidak sanggup lagi berpuasa dikarenakan kondisi badannya, kondisi sakitnya, ya maka dia cukup membayar fidyah. Dua ayat ini paling tidak pemirsa yang dirahmati Allah menjadi jawaban bahwa siapapun di antara kita yang dalam keadaan sakit menahun, sakit terus menerus, kalau puasa sakit, apalagi lambungnya bermasalah atau apapun namanya, maka dia cukup membayar fidyah. Kalau sakit terus, Ustaz, kalau dia tuh kodok sempat tak makan, sakit Pak Ustaz, maka dia membayar fidyah. Jadi kalau tidak sanggup berpuasa dikarenakan sakit, maka cukup dia membayar fidyah saja. Jadi tidak perlu puasa. Karena kenapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, termasuk orang yang laisa lahu taqah, tidak mempunyai kedaya upayaan, tidak mempunyai kekuatan untuk puasa, maka cukup dengan membayar fidyah. Begitu. Kalau sakitnya menahun. Karena kan ada orang, ya pemirsa yang dirahmati Allah, sakit lambung, kalau sempat tak makan dia sakit, ya sempat tak makan dia bahaya. Bahkan ada pernahnya, Abah, ya Bah, kami ini termasuk orang yang sudah tergantung dengan obat. Sempat kalau tidak makan obat bahaya. Bagaimana Abah? Maka posisinya ketika memiliki ketergantungan dan dibutuhkan, sama seperti yang kita bahas pada pekan yang lalu, maka dia tidaklah bermasalah dia meninggalkan puasa, kemudian dia berpuasa di lain hari. Jadi intinya ketika dia dalam keadaan sakit yang menahun, sakit yang terus menerus, yang memang membutuhkan untuk makan, maka dia cukup mengulang di lain hari. Dan kalau tidak sanggup dia karena kondisi sakit yang begitu akut tadi, maka cukup dengan membayar fidyah saja. Begitu Ananda Rani. Baik Abah, Iya. terima kasih Abah. Jadi kita cukup membayar fidyah aja ya? Ya, kalau memang sakitnya terus menerus, tiap puasa sakit, tiap makan sakit, nah kan bahaya ini. Maka dia cukup membayar fidyah. Karena fidyah itu memberi makan fakir miskin. Tapi bagi yang sakitnya dia tidak segalanya. Itu kata Al-Quran tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang laisa lahu taqah, yang tidak mempunyai daya upaya, yang tidak mempunyai kekuatan, lemah badannya, maka dia cukup dengan fidyah, ta'am miskin, memberikan makan kepada fakir miskin. Gitu Ananda Rani. Terima kasih Abah. Sama-sama, Ananda. Selanjutnya Abah, pertanyaannya Abah. Silakan. Kira-kira apa ya Abah sedekah terbaik di bulan Ramadan Abah? Ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal?" Rasul menjawab, "As-sadaqatu fi Ramadan." "Ya Rasulullah, sedekah kapan yang paling baik?" Rasul mengatakan, sedekah pada bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini waktu yang terbaik. Ya, sedekah kita banyak. Kita bisa memberikan makan orang yang sedang berpuasa. Itu termasuk kriteria orang yang dicintai oleh surga. Ya, karena orang yang dicintai surga itu ada 4. Pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, hafizul lisan, orang menjaga lisan. Kemudian mut'imul ji'an, yang suka memberikan makan kepada orang lapar. Kemudian juga wasaimin fi syahr Ramadan, orang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memberikan makan kepada orang yang lapar, sesungguhnya itulah sedekah yang terbaik. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya di bulan Ramadan, maka sedekahlah dengan orang-orang. Karena as-sadaqatu fi Ramadan afdal. Sedekah pada bulan Ramadan adalah baik, ada sangat sempurna. Kenapa? Karena mudha'af, amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah terbaik memberikan makan, memberikan kepedulian kepada orang-orang yang kurang mampu, karena ini waktu yang terbaik. Kita kan pemirsa tidak makan nih dari sahur sampai kepada maghrib. Itu kan kita merasakan bagaimana orang miskin tidak makan, bagaimana orang miskin tidak minum, bagaimana orang miskin tidak punya harta. Nah, dari itulah akan timbul rasa peduli kita. Dari itulah akan timbul rasa sayang kita. Dan itu timbul rasa peduli kita dengan sesama. Sehingga dengan itu kita membantu orang lain. Sehingga dengan itu akan melahirkan simpati pada orang lain, akan sayang pada orang lain. Jadi kita terus memberi. Dan subhanallah, Rasulullah mengajarkan kita begitu. Jangan sampai kita punya harta hanya dikumpul-kumpulkan saja, jangan. Tapi kita bagikan ke orang lain, kita berikan ke orang lain. Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidak apa kita keluarkan di jalan Allah, Ananda Rania dan pemirsa, kecuali Allah ganti yang lebih baik. Ya, jangan pernah takut miskin ya. Jangan pernah takut kurang ketika kita bersedekah. Jangan pernah takut kurang ketika kita mengeluarkan harta kita, jangan. Sesungguhnya ketika kita keluarkan, yanmu dia akan terus berkembang
dia akan terus tumbuh, dia akan terus baik untuk diri kita dan juga untuk investasi kita kelak di akhirat nanti. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pastikan kita bersedekah di bulan Ramadan yang berkah ini, karena adalah afdalu as-sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah pada bulan Ramadan yang berkah. Begitu Ananda Rani, insyaallah. Terima kasih ya Abah. Jadi sama-sama. Baiknya itu kita peduli terhadap sesama, memberi makan bagi orang yang berpuasa. Betul Ananda. Iya. Terima kasih ya Abah. Sama-sama Ananda. Iya. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi anak pribadi. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita pada kali ini. Tunggu kami di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ana Rania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.